Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu. Artinya apa? Kita tinggal menghitung hari. Kamis, Jumat. Tepatnya tanggal 8 Mei dikabarkan bahwa akan ada sebuah dentuman besar yang bersumber dari sebuah hadis Rasulullah. Mari kita kupas satu persatu, yaitu tentang adanya 3 sumber hukum. Kalau boleh katakan adalah sumber hukum atau dasar tentang kabar viral dentuman pada tanggal 8 Mei 2020. 3 dasar yang dijadikan patokan yaitu 1. Al-Quran. Bagaimana Al-Quran membicarakan tentang asteroid atau benda-benda luar angkasa. Entah apa namanya, asteroid adalah sebuah nama yang diberikan kepada suatu benda ruang angkasa. Tentunya dengan kemajuan teknologi akan lebih spesifik lagi. Tetapi Al-Quran hanya menyebut yaitu bintang-bintang dan benda-benda di langit. Sumber yang kedua adalah sumber ini sesuai sejalan dengan Al-Quran, yaitu sumbernya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang benda-benda di luar angkasa kita sering namakan atau disebut dengan astronomi. Jadi ada kesesuaian antara astronomi dan Al-Quran. Ada kesesuaian, seiring, sejalan. Kemudian sumber hukum yang ketiga adalah adanya hadis. Mohon maaf untuk hadis. Untuk hadis ini kalau memang sejalan, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan ilmu pengetahuan, maka ini hadis ini juga akan benar. Tetapi seringkali hadis itu juga tidak berdasar. Teramat banyaknya hadis, maka hadis itu menjadi simpang siur. Apakah ini hadis yang benar, apakah ini hadis yang salah gitu. Maaf untuk saya katakan ya hanya benar dan salah. Entah itu tingkatannya apakah itu hadis dhaif, maudhu, palsu dan lain sebagainya. Jadi ada sinkronisasi, ada keselarasan antara Al-Quran dengan ilmu-ilmu sains atau dengan ilmu pengetahuan atau knowledge. Mengapa ini sesuai dengan ilmu pengetahuan? Karena ilmu itu yang pertama dari Allah, kemudian baru dipelajari, diselidiki oleh manusia. Maka ilmu itu akan sampai kepada manusia. Yang pertama kita buka dulu hadis atau kita baca hadisnya. Kita baca penggalan hadis. Sekali lagi penggalan. Dalam hadis itu disebutkan bahwa suara keras yang terjadi pada pertengahan bulan Ramadan, yaitu tepatnya malam Jumat. Suara dahsyat yang nanti akan mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, membuat orang-orang yang berdiri menjadi duduk. Para wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Mohon maaf, hadis kita abaikan lebih dahulu karena ada 2 tingkatan hukum yang berdasar, yaitu daripada hukum tentang astronomi, hukum tentang Al-Quran. Tentang asteroid yang akan menabrak bumi, maka kita harus mencari dasar, yaitu sumber yang spesifik di bidangnya. Salah satunya adalah dari akun resmi LAPAN, yaitu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Sekali lagi, LAPAN pun juga bersumber dari NASA, yaitu Badan Antariksa Amerika. Berdasarkan data Center of Net Earth Orbit Studies NASA, asteroid 2016 HP6 akan mendekati bumi pada malam ke-15 Ramadan 1441 Hijriah atau tepatnya pada Kamis tanggal 7 Mei 2020 pukul 21.48 Universal Time atau Jumat tanggal 8 Mei 2020 pukul 4.48 waktu Indonesia Barat. Informasi apa saja yang didapat dari NASA melalui LAPAN? Kendati begitu, tidak ada kaitan antara hadis dan informasi yang dijelaskan oleh LAPAN mengenai pergerakan asteroid tersebut. LAPAN menerangkan bahwa asteroid yang akan mendekati bumi berjenis asteroid Apollo yang memiliki kecepatan besar
atau sekira dengan 17 kali kecepatan suara. Yang perlu diperhatikan adalah jarak asteroid cukup jauh, yakni sekira 1,3 juta meter dari bumi. Bahkan bisa melenceng sekitar 1.500 meter dari perkiraan jarak terdekatnya. Menurut prediksi CNEOS NASA, sangat kecil kemungkinan asteroid 2016 HB6 menabrak bumi pada Jumat tanggal 8 Mei 2020 nantinya. Dikutip dari suara.com, jadi menurut pengamatan NASA sebagai badan antariksa dunia, asteroid jenis Apollo tidak akan menabrak bumi. Asteroid mempunyai garis edar atau bidang edar sendiri. Karena apa? Antara tiga hukum, antara Al-Quran, pengetahuan atau sains, kemudian yang ketiga adalah hadis, maka yang berkesesuaian adalah antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan atau sains. Sementara hadisnya justru malah menyelisihi daripada dua hukum, yaitu hukum Al-Quran dan hukum ilmu pengetahuan. Maka kita coba cari tentang bagaimanakah bintang-bintang asteroid yang telah saya bahas sebelumnya. Maka saya tambahkan yaitu tentang masing-masing benda-benda luar angkasa mempunyai garis edar. Pada Quran surat Al-Dhariyat ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sama'i dzatil hubuk. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Langit mempunyai jalan. Artinya semua benda-benda langit mempunyai rel, mempunyai bidang edar sendiri-sendiri, atau yang dinamakan dengan orbit. Dapat juga kita buka pada Quran surah Yasin ayat 38, 39 dan 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basamsu tajri limustaqoril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Wal qamara qadarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang telah tua. Laisamsu yambahi laha an tudrikal qamara walal lailu sabihun nahar wa kullun fi falaqin yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Artinya kesesuaian antara Al-Quran dengan astronomi atau sains. Maka itulah yang kita jadikan dasar. Akan tetapi ada juga sesuatu hal yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu. Suatu misal tentang kematian. Apa yang akan diperbuat besok. Lebih-lebih tentang kiamat. Tidak akan ada akal yang dapat menjangkau hal seperti itu. Tidak ada manusia yang dapat mengurai kapan terjadinya kiamat selain Allah. Dan semoga menambah semangat kita, menambah keyakinan kita bahwa kita yakin tidak akan terjadi pada tanggal 8 Mei 2020. Tidak akan terjadi apa-apa. Atau kiamat pun sebelum tanggal itu juga kalau Allah berkenan untuk mengkhiamatkan, maka sebelum tanggal 8 pun akan terjadi kiamat. Yang perlu kita waspadai adalah kita meningkatkan diri kepada Sang Pencipta dengan banyak berbuat baik. Lebih-lebih di masa pandemi corona kita harus banyak meningkatkan beribadah di rumah, membimbing keluarga, putra-putri, anak, istri untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang utama, itulah yang terpenting selain menyelamatkan diri dari COVID-19. Selamatkan juga diri kita dari azab api neraka. Quran surah 66 ayat 6. Ini orang-orang yang beriman.
Jagalah diri dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan tegas. Mereka tidak pernah mendurhakai perintah dari Tuhannya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.